Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya Jemaat GKY Puri Indah. Kita bersyukur kita kembali boleh bersekutu di dalam renungan pagi bersama pada pagi hari ini. Saya mengajak kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 17 ayat yang ke-8. Nah, renungan pagi hari ini saya berikan tema dijaga seperti biji matanya. Demikianlah firman Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, ada sebuah benda yang saya kenal di masa kecil saya, yang sepertinya pada masa kini tidak terlalu digunakan lagi atau setidaknya tidak terlalu banyak disebut-sebut di dalam pembicaraan sehari-hari, yaitu cawan atau gelas untuk cuci mata. Saudara sekalian, cawan atau gelas ini digunakan untuk membereskan atau membersihkan kalau mata kita kelilipan, kemasukan debu, atau juga mungkin ada serangga kecil. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini mungkin semakin jarang orang kelilipan debu atau serangga. Mungkin karena mayoritas kita lebih banyak berada di dalam ruangan ketimbang melakukan aktivitas di luar ruangan seperti sekarang ini. Mungkin juga kebanyakan di antara kita tidak lagi menggunakan sarana transportasi yang terbuka, seperti becak misalnya. Atau kalaupun masih menggunakan sarana transportasi terbuka seperti sepeda dan juga sepeda motor, kita menggunakan perlengkapan seperti helm dengan face shield-nya, atau kita menggunakan kacamata untuk menghindarkan kita dari terpaan angin atau juga debu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kelilipan itu peristiwa sederhana dan sekaligus sesaat, tetapi sangat mengganggu. Mengapa? Karena ketika kita kelilipan, kita merasa pedih di mata. Dan mata kita nggak bisa terbuka. Dan selama yang mengganggu mata kita itu belum disingkirkan, kita tidak bisa melihat. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya merenung bahwa gambaran tentang mata ini digunakan oleh Alkitab untuk menggambarkan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, ada beberapa tempat di dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Ulangan 32 ayat yang ke-10. Di sini dalam nyanyiannya kepada Tuhan, Musa menyebut bahwa umat Israel dijaganya sebagai biji matanya. Lalu kemudian ada juga di dalam kitab Sakaria pasal 2 ayat 8 bagian akhir mengatakan, sebab siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Lalu dalam Mazmur yang kita baca barusan, pemazmur berdoa, peliharalah aku seperti biji matamu. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari digunakan kata biji matamu, yaitu biji mata Tuhan. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Saudara, di sini pemazmur sedang mohon perlindungan Tuhan, di mana nampak dalam seluruh Mazmur 17, pemazmur berada dalam kondisi tertekan sangat berat. Ia berdoa karena dia percaya bahwa Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya bersedia mendengar dan menjawab doanya. Pemazmur menggunakan dua buah gambaran untuk menyatakan kebutuhannya yang sangat besar akan pertolongan Tuhan. Yang pertama adalah, peliharalah aku seperti biji matamu. Saya bandingkan dengan beberapa terjemahan di dalam bahasa Inggris. Ada yang mengatakan, keep me as the apple of your eye. New International Version. Lalu kemudian terjemahan yang lain, protect me as the most precious part of the eye. International Standard Version. Lalu juga ada kata yang lain lagi, yaitu guard me as the apple of the eye. New Revised Standard Version. Ada kata keep, memelihara, ada kata protect, melindungi, ada kata guard, menjaga. Saudara sekalian, pemazmur minta supaya Tuhan memelihara, melindungi, menjaga dirinya seperti biji mata. Saudara, istilah biji mata adalah inti atau pupil dari mata, digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi dengan hati-hati.
Saudara, secara natural, mata kita terjaga dengan sangat ajaib. Mengapa? Bola mata kita ini berada di dalam cekungan tulang dahi kita, dan bola mata kita sangat sensitif, dijaga oleh kelopak mata, seperti pintu yang mempunyai sistem refleks untuk sangat cepat terbuka, sangat cepat tertutup. Selain itu ada bulu mata yang berfungsi seperti saringan terhadap cahaya, terhadap debu, terhadap air atau serangga kecil. Dan masih ada alis yang menahan keringat masuk ke mata kita. Mengapa mata kita terjaga sedemikian rupa? Karena mata kita sangat berharga, tetapi sekaligus mata kita sangat lemah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Allah menciptakan mata dengan perlindungan ekstra, dan sekarang pemazmur minta kepada Allah untuk melindungi dirinya secara langsung lebih dari sistem perlindungan natural tubuh manusia yang sesungguhnya sudah sangat luar biasa Tuhan ciptakan buat kita. Nah, saudara, ini adalah permohonan dalam gambaran pertama. Peliharalah aku seperti biji matamu. Lalu yang kedua adalah gambaran yang pemazmur katakan, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, shadow of your wings. Saudara sekalian, arti dari gambaran sayap dalam Mazmur 17 ayat 8 ini adalah perlindungan. Didasarkan pada kemampuan sayap untuk menudungi, di mana induk burung atau induk ayam menggunakan sayap untuk menaungi anak-anaknya yang masih kecil dan lemah. Misalnya dari cuaca buruk yang dingin atau angin atau bahaya-bahaya lainnya. Misalnya ada pemangsa atau gangguan lainnya. Ketika anak ayam, anak burung berada dalam naungan sayap induknya, dia terlindung di dada induknya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, naungan sayap ini memberikan keamanan, kehangatan, simbol kasih, perlindungan, dan kedekatan Allah. Allah mau berikan ini kepada umatnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Tuhan Yesus memiliki kerinduan yang sama. Tertulis di dalam Matius 23 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, anak-anak kota Yerusalem, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak di bawah sayapnya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya ini lemah, saya ini rentan seperti biji mata. Dan saya seperti anak unggas yang butuh dilindungi, dinaungi. Banyak hal dalam hidup ini dapat membuat saya takut ataupun tersudut, terpojok, tidak berdaya. Namun saya dapat memandang kepadamu. Karena saya tahu saya ini berharga dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Engkau mau menjaga saya seperti biji matamu dan melindungi saya dalam naungan sayapmu. Biarlah saya mendapat kelegaan, ketenangan, dan rasa aman ketika saya percaya dan bersandar padamu. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita sekalian. Tuhan memberkati kita semua.